Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Bidayat dengan NIM 24016012140 dari kelas Informatika 4B, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi di Universitas 11 April Sumedang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil proyek UAS saya di mata pelajaran komputer yang diampu oleh Bapak Yayan Cahyan, Eskom Mkom. Topologi ini sangat relevan diterapkan pada perkantoran modern atau enterprise network dengan pembagian 4 area fungsional. Gedung 1 sebagai ruang karyawan umum dan gedung 3 sebagai ruang karyawan magang dan tamu, di mana keduanya secara ketat diblokir oleh ACL atau proxy web saat mengakses web server internal demi menjaga fokus kerja dan keamanan data. Sebaliknya, gedung 2 sebagai ruangan divisi IT support dan admin, serta gedung 4 sebagai ruangan direksi atau manajemen eksekutif diberikan hak akses penuh ke web server untuk kebutuhan pemeliharaan sistem dan pemantauan operasional. Seluruh efisiensi distribusi IP address-nya di setiap ruangan dikelola otomatis lewat layanan DHCP server. Sementara kelancaran interkoneksi antar divisi dijamin oleh protokol routing dinamis OSPF yang siap mengalihkan jalur data secara otomatis jika terjadi gangguan kabel di area kantor. Mungkin kita langsung ke aplikasi network packet tracer-nya untuk saya mempresentasikan dan mendemonstrasikannya. Oke, saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Sesuai dengan ketentuan pada soal ujian, topologi yang saya rancang ini menggunakan IP network utama yaitu 192.168.20.0, di mana angka 20 ini diambil dari 2 digit terakhir NIM saya. Sistem jaringan ini terbagi dengan beberapa segmen utama. Yang pertama, 4 area gedung. Terdapat 4 gedung yang masing-masing menggunakan subnet IP yang berbeda. Pembagian IP di setiap gedung dikelola secara otomatis menggunakan layanan DHCP server, sehingga total lebih dari 100 perangkat PC klien langsung mendapatkan alamat IP tanpa konfigurasi manual. Dan juga pembagian IP-nya ini saya menggunakan metode VLSM. Yang kedua, infrastruktur routing. Untuk menghubungkan keempat gedung dan area server, saya mengimplementasikan 4 buah router. Routing yang digunakan adalah routing dinamis OSPF. Pemilihan OSPF ini memastikan setiap router dapat menemukan jalur tercepat secara otomatis, sehingga jika ada perubahan topologi jaringan tetap bisa berkomunikasi. Yang ketiga, pusat data atau server. Di bagian sentral ini terdapat server pusat yang menangani layanan DNS untuk menerjemahkan IP menjadi domain serta layanan web server. Mungkin saya sekarang akan mendemonstrasikan langsung bagaimana topologi yang saya buat ini atau proyek UAS yang saya buat ini bisa bekerja sebagai mestinya. Yang pertama, saya akan menguji ping, misalnya dari gedung A, di PC gedung A ke PC yang ada di gedung D, misalnya ping 192.168.20.114. IP 114 ini terletak pada PC yang ada di gedung D, atau di router sini yang ada di gedung D. Ini di gedung A, saya akan masuk ke gedung B untuk menguji pingnya, konektivitasnya. Ping 192.168.20.7. IP 20.7 ini terletak pada PC yang ada di gedung A. Nah, bisa dilihat ini bisa ya, tidak request timeout atau host unreachable. Langsung saya akan masuk ke gedung C. Di PC yang ada di gedung C, saya akan mencoba ping ke router yang ada maksudnya ke gedung B yang router ini 192.168.68. Nah, ini juga bisa reply. Saya akan masuk ke gedung D. Ini PC yang ada di gedung D. Saya akan mencoba ping ke misalnya ke gedung A 10. Ini IP ini yang titik 10 ini berada pada PC yang ada di gedung A ini, PC klien yang ada di gedung A. Saya akan juga menunjukkan bagaimana multiple DHCP yang saya buat di service atau di server di sini. Misalnya pada gedung A, default gateway-nya itu 1, DNS servernya 122, 120 itu IP servernya, start IP address-nya itu dimulai dari 2, dan subnet path-nya itu menggunakan
192 yang artinya prefix yang saya gunakan itu /26 dan maksimum number of usernya 60, yaitu hanya bisa dipakai hanya bisa menampung IP 60 saja. Dan pada gedung B default gateway-nya 65 dan servernya 122, start IP address-nya dimulai dari 66, dan ini untuk subnet mask-nya menggunakan 224 yaitu /27 atau prefix 27, dan maksimum number of user-nya hanya 28. Mengapa saya memasukkan hanya 28? Yang seharusnya itu bisa menggunakan IP 30 lebih atau 32 IP kurang lebih, karena saya hanya membatasinya untuk gedung B ini hanya untuk 28 PC saja, asalkan semuanya itu tidak kurang dari 100 PC. Dan pada gedung C ini untuk default gateway-nya titik 97, ini untuk DNS servernya, dan start IP address-nya itu dimulai dari 98, dan ini untuk subnet mask-nya 240, yaitu menggunakan subnet mask menggunakan subnet mask 27, maksudnya /28, dan ini untuk number of usernya hanya bisa menggunakan IP 14 buah saja, 14 IP saja. Ini untuk gedung D. Gedung D itu saya menggunakan default gateway-nya 113, dan ini DNS servernya, start IP address-nya dimulai dari 114, dan ini untuk subnet mask-nya 248, maksimum number of user-nya hanya 6 saja atau menggunakan prefix 29. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana PC ini bisa mengakses web server yang saya buat ini. Di sini di HTTP-nya. Dan ini untuk DNS servernya. Ini untuk domain saya www.deni.com. Ini untuk IP address-nya, IP servernya. Sekalian juga saya akan menguji proxy atau access list atau ACL yang saya buat. Yang dimana access list atau ACL yang saya buat ini atau proxy web yang saya buat ini diperuntukkan untuk gedung A dan gedung C, sehingga ketika gedung A atau gedung C ingin mengakses web server ke server ini, misalnya yang tadi www.deni.com, dia itu tidak bisa mengakses dan akan muncul tampilan request timeout. Mengapa bisa begitu? Karena saya memasangkan protokolnya itu hanya untuk TCP-nya saja, yaitu port 80 dan 443, yang dimana port 80 dan 443 itu hanya untuk HTTP dan HTTPS, sehingga ketika saya meng-ping misalnya dari gedung A yang tadi sudah diblokir pada proxy-nya atau ACL-nya, itu tetap bisa meng-ping ke servernya, mengirim paket datanya, karena ICMP-nya tidak saya masukkan untuk diblokir. Mungkin saya langsung uji saja, misalnya di sini di web browser yang di gedung A, PC gedung A. Sebentar, mungkin agak lama. Saya ketikkan www.deni.com. Ini seharusnya request timeout, mungkin agak sedikit lama juga. Nah, ini request timeout PC 3 yang ada di gedung A atau di router sini, yang ada di router A, di router 1. Saya akan uji di PC di gedung B. Masuk ke web browser. PC 4 ini terletak pada jaringan yang ada di gedung B. Nah, ini bisa selamat datang di server pusat, status terkoneksi dan berhasil diakses. Ini nama saya, NIM saya, kelas saya, dan ini mata kuliahnya. Dan ini domain aksesnya, yaitu www.deni.com. Ini PC 4 itu terletak pada gedung B dan bisa diakses ke web servernya. Saya akan uji coba di gedung C, di router yang ini, dan ini tuh harusnya request timeout. Mungkin setelah pengujian ini saya akan menunjukkan bagaimana akses list yang saya buat.
Saya coba dulu di sini akses web servernya di ini .com. Ini seharusnya request timeout. Mungkin agak lama juga. Nah, ini request timeout. Oh ya, saya mau sekalian langsung mencoba ping ke servernya. Ini adalah protokol ICMP 192.168. Nah, bisa dilihat reply from 192.168.20.122. Ini adalah IP servernya. Masih bisa mengirimkan paket data. Namun ketika ingin mencoba mengakses web browsernya tidak bisa. Ini saya akan dicoba langsung di gedung D atau di gedung terakhir, di router terakhir. Mungkin habis ini juga saya akan melihatkan bagaimana DHCP relay yang saya gunakan untuk DHCP pool yang saya buat tadi. Ini bisa di PC 12 itu terletak pada di sini di gedung D. Ini bisa status terkoneksi dan berhasil diakses. Di sini saya akan langsung melihatkan bagaimana akses list yang saya buat, dan juga tadi saya lupa memberi penjelasan mengenai IP DHCP servernya menggunakan DHCP relay. Yang pertama saya akan melihatnya dulu untuk akses listnya. So, akses list. Nah, di sini deny TCP 192.168.20.0 itu adalah network ID yang di sini, yang di gedung A, yang PC klien gedung A. Dan ini tuh hostnya yang IP servernya, dan ini tuh untuk port 80 atau www. Dan di sini juga saya menambahkan untuk port 443 yang HTTPS. Dan di sini yang 192.168.20.96 itu network ID-nya itu yang untuk PC gedung C. Dan ini untuk IP servernya 192.168.20.122 EQ www atau 80, port 80, dan ini juga untuk port 443 nya yaitu HTTP dan HTTPS. Dan juga saya akan melihatkan bagaimana DHCP relay yang saya buat di di topologi yang saya kerjakan ini, yang saya buat ini. So, dan juga saya lupa lagi, saya akan melihatkan bagaimana routing OSPF yang saya gunakan sekalian di sini. Nah, ini untuk IP helper address itu untuk DHCP relay-nya untuk memanggil IP DHCP pool atau multipool yang ada di server ini, dan otomatis langsung bisa membagikan IP DHCP tergantung dengan default gateway yang saya pasangkan di setiap poolnya. Misal di gedung A poolnya itu 1, nah dia langsung itu otomatis langsung mendapatkan IP pool yang saya buat gedung A itu. Nah, untuk router OSPF ini adalah routing OSPF yang saya gunakan. Ini terletak pada gedung C atau router terakhir 192.168.20.112 itu untuk network ID PC klien gedung C, network ID 120 itu untuk network ID yang ke server, 192.168.136 itu untuk network ID untuk ke gedung C, yang 140 itu untuk ke gedung A. Secara keseluruhan, topologi ini telah mengimplementasikan seluruh syarat yang diberikan oleh soal UAS. 4 gedung dengan lebih dari 100 PC klien, saya membaginya dengan gedung A 60 PC, gedung B 28 PC, gedung C 13 PC, dan juga gedung D hanya 5 PC saja. Sistem IP dinamis berbasis NIM, routing OSPF antar router, serta server pusat yang difasilitasi oleh layanan web server dan juga DNS. Oh ya, dan juga saya tidak lupa telah menambahkan ACL atau proxy web kepada gedung A dan juga gedung C untuk membatasi akses web server dari gedung A ke web server dan juga dari gedung C ke web server. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi dan juga demonstrasinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.